Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya kalian semuanya? Baik. Ya, sebelum memulai agenda kita pada siang hari ini, kita mulai buka dengan doa dulu ya. Silakan Bapak KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa di rahmatin. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita doakan, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Ya, hari ini kita akan lanjutkan lagi agenda pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan dan kultur. Terakhir kita ngebahas sampai mana? Masih ingat? Apa? Sejarah kultur jaringan, betul. Terakhir sejarah kultur jaringan itu kita ngebahas sampai mana? Sampai tahun apa? 02. Ya, sebelumnya Bapak cek dulu kehadiran. Hadir semua? Tidak. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Alfian dan Roiman, 2 orang. Alfian kenapa? Alfian, Alfa, Roiman. Yang lain hadir semua ya? Oke. Ya, kita kalau kemarin lihat ATP, ya kita sekarang masuk setelah sejarah yaitu teori dasar kultur jaringan. Kemarin kan sudah membahas sedikit ya. Teori dasar kultur jaringan itu apa? Nama teorinya apa? Perbanyak kesamaan. Nama teorinya apa? Teori dalam kultur jaringan apa namanya? Bukan. Potensi. Oke, nama teorinya itu diingat. Ya, teori dasar kultur. Oke. Yaitu nama teorinya apa? Potensi sel. Ya. Masih ingat? Apa itu potensi sel? Teori yang menjelaskan apa? Oke, Siti. Apa Siti diulang yang keras? Oke, yaitu kemampuan tiap sel untuk berkembang menjadi individu baru yang lengkap kalau diberikan kondisi yang lengkap, yang tepat, yang baik. Siapapun, tanaman apapun gitu. Ya, kita nanam selada, tapi kondisinya tidak baik, tumbuh nggak? Ya. Sama dengan kultur jaringan juga sama, yaitu mengambil sel jaringan. Sel jaringan yang diambil dalam kultur jaringan namanya apa? Namanya apa? Sel yang untuk pertumbuhan. Nih, ini misalnya tanaman selada, ya. Ini tanaman selada. Misalnya kita akan ngambil sel jaringannya, ya. Sel jaringannya kita ambil yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem yang masih muda. Karena jaringan meristem ada yang bagian muda. Nah, kita ambil bagian tengahnya. Nah, ini pucuk, ya. Ini bagian batang.
segini. Nah, bahan tanam yang akan ditanamkan dalam kultur jaringan ini namanya apa? Explant, betul. Kenapa? Bapak KM? Ya, ini namanya explant. Explant ini adalah jaringannya. Jaringan tanaman. Jaringan tanaman ini adalah kumpulan sel-sel. Selnya itu banyak. Ya. Jadi dari explant kemudian disimpan di dalam media yang sesuai, misalnya ditanam ini, kemudian dia akan melakukan yang namanya teori totipotensi sel. Dari sel ini nanti akan berubah menjadi kalus. Ya gitu. Jadi bentuknya nanti akan nggak teratur, ya, nggak teratur. Setelah nanti akan melakukan sel ini akan melakukan diferensiasi. Diferensiasi apa? Different. Bahasa Inggrisnya apa? Perbedaan. Nah, nanti akan terlihat perbedaan. Jadi mana yang disebut tunas, nanti akan mana yang disebut akar. Kan ini belum terdifferent kan? Belum terlihat berbeda. Ini tuh mana tunasnya, ini mana akarnya, ini mana batangnya. Seperti itu. Nanti terdiferensiasi, tumbuhlah ada yang namanya tunas, daun, akar, batang. Setelah itu baru jadi tanaman utuh, ya. Nah, gitu. Tanaman utuh sesuai aslinya. Inilah yang disebut namanya hasil dari pembibitan kultur jaringan itu namanya apa? Plantlet, pinter. Nah, ini plantlet. Dari explant jadi plantlet, tanaman yang utuh lengkap memiliki daun, batang, akar. Asalnya jaringan terbentuk berubah menjadi kalus, kemudian terdiferensiasi, kemudian jadi plantlet. Nah, inilah yang disebut teori totipotensi sel. Kemampuan sel tanaman untuk berubah menjadi tanaman utuh jika disimpan dalam kondisi yang tepat. Paham? Paham? Nah, jadi seperti itu cikal bakal teori dasar dari kultur jaringan. Jadi kenapa Pak asalnya segini kok bisa jadi utuh? Kok bisa jadi segini? Asalnya segini, kok bisa jadi segini? Ya, itulah namanya potensi sel, totipotensi sel. Kemampuan sel tanaman menjadi tanaman yang utuh. Jadi ini yang menjadi teori dasar kultur jaringan. Dan ini secara umum di dalam dunia biologi itu semua berlaku teori ini. Makanya kan kenapa nanam dari mulai benih, bibit, kemudian tumbuh dewasa, berbuah, berbunga, dan panen. Kenapa jadi perubahan? Karena selnya membelah diri, membelah berkembang. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa teori dasar kultur jaringan itu ceritanya begitu. Siapa penemu teori dasar kultur jaringan itu? Ya, Gottlieb. Tahun berapa? 1902. Oke, bagus. Jadi seperti itu ya yang disebut dengan teori kultur Jaringan. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Serius? Kenapa itu tidur?
Hei, kenapa tidur? Ya, gitu ya. Jadi cikal bakal teori ini yang nanti istilah-istilah ini teman-teman harus paham. Eksplan, halus, langlet, planet. Oke? Bisa dipahami? So. Alhamdulillah. Oke, Bapak sekalian cek sekarang. Coba Anjas, roti potensial itu apa? Jadi potensial adalah teori sama perjalanan. Yang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Di situ mah. Nah, ada nggak? Jelaskan tentang apa? Jas? tentang perjalanan. Kurang tepat. Coba. Isma. Teori topik potensi sel itu apa, Isma? Netot, waktu habis. Coba, Nisa. Diberi apa? Oke, sekali lagi ulangi. Untuk berkembang menjadi individu baru kita diberikan kondisi yang tepat. Oke. Untuk berkembang menjadi individu baru jika diberikan dalam kondisi yang tepat. Individu barunya itu akan identik nggak dengan induknya atau berbeda? Akan identik nggak? Identik. Identik. Kenapa? Salada tunggu salada, betul. Maksudnya seladanya akan identik nggak dengan emaknya? Ya, kalau seladanya warna hijau dia akan hijau. Kalau seladanya warna merah dia akan merah. Kalau seladanya keriting dia akan keriting. Itu identik dengan emaknya. Kan ini selada keriting. Ya, keriting atau lurus bukanlah standar baik dan buruk. Jadi pede saja kalau kita punya rambut keriting ataupun kita punya rambut lurus. Ya, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari keriting atau lurusnya rambut, tapi dilihat dari ketakwaannya. Jadi itu. Ya, Jess ya. Katakan. Kayak itu pede aja. Ya. Oke, jadi itu mengenai. Ya, jadi apalagi karena kultur jaringan itu adalah pembiakan secara vegetatif. Vegetatif itu pasti sesuai dengan induknya. Kalau induknya kuat hama tertentu, dia juga akan kuat dengan hama itu. Kalau induknya dia hasil buahnya besar, maka anaknya pun akan besar. Beda dengan hasil generatif, dari biji dia pasti akan beragam. Bisa jadi sama dengan induk, bisa jadi beda. Bedanya bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek. Kayak gitu ya. Makanya kan orang nanam kalau dari biji, nah imun terus aku aja induknya. Padahal terus menang neangan siku anu buah halus. Seperti itu. Oke? Jelas? Alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ya, sudah di Udah di pause, udah di pause.